Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Filipus Neri. Inilah kisah agak panjang dari orang kudus yang dikenal sebagai sosok yang menggabungkan popularitas dengan kehidupan saleh, melawan pemerintahan kota Roma yang masa itu korup dan melawan kaum klerus yang kehilangan gairah dalam melayani. Filipus Neri lahir di Florence tahun 1515. Filipus Neri dikenal sebagai rasul kota Roma, pendiri perhimpunan Oratorium, dan tokoh pembaharuan. Oratorium berarti kelompok pendoa yang terdiri dari imam-imam praja. Jiwa Filipus Neri yang senantiasa ceria dan penuh pengabdian mengikat para imam praja untuk berkumpul bersamanya. Ketika berusia 18 tahun, Filipus dikirim ke San Germano kepada seorang anggota keluarga yang tidak mempunyai anak. Keluarga yang sukses bisnisnya ini berniat
mewariskan harta kekayaannya kepada Filipus. Filipus merasa tidak tertarik dengan urusan duniawi. Ia pamit baik-baik untuk pergi ke Roma tanpa uang dan tanpa rencana. Filipus hanya mempercayakan jalannya kepada penyelenggaraan ilahi. Saudara-saudariku yang terkasih, sesampainya di kota Roma, Filipus menumpang di rumah seorang pejabat bea cukai. Sebagai balasan atas kebaikan orang itu, Filipus mengajar 2 anak tuan rumah itu. Selain mengajar, Filipus menggunakan banyak waktu untuk hidup sebagai pertapa. Hal ini berlangsung 2 tahun. Ia berdoa siang dan malam. Setelah merasa cukup persiapan diri dan mental, Filipus mengikuti kursus-kursus filsafat dan teologi selama 3 tahun. Akan tetapi secara tiba-tiba, Filipus berubah pikiran, melupakan harapan ditabiskan menjadi imam. Ia tinggalkan studinya, dijualnya sebagian besar buku-bukunya. Filipus melakukan karya yang tidak biasa pada zaman itu, yaitu seorang awam yang aktif dalam kegiatan doa dan kerasulan. Kerasulan itu dilakukannya selama 13 tahun. Filipus memulai kerasulannya secara kecil-kecilan. Ia berdiri di sudut-sudut jalan dan pasar, masuk ke dalam percakapan dengan semua orang, teristimewa orang-orang muda yang bekerja di bank dan di toko-toko. Filipus mengajak mereka menemani orang sakit di rumah sakit. Kepribadiannya yang menarik berhasil menarik simpati segala lapisan masyarakat, dari para pengemis hingga para kardinal. Pada tahun 1548, dengan pertolongan bapa pengakuannya, Filipus mendirikan perhimpunan atau persaudaraan yang anggotanya kaum awam miskin. Filipus mempopulerkan devosi 40 jam di Roma dan menolong para peziarah yang membutuhkan pertolongan. Karya ini berkembang menjadi Roma. Pada tanggal 23 Mei tahun 1551, Filipus ditabiskan menjadi imam. Filipus dikaruniai Tuhan bisa membaca pikiran orang-orang yang datang kepadanya dan membuat terjadi banyak pertobatan. Sebagai imam, Filipus banyak melakukan pelayanan, namun dirinya bukanlah seorang teolog kenamaan. Ia orang biasa, namun hidupnya merupakan rentetan mujizat yang tak henti-hentinya. Untuk menyembuhkan orang sakit, Filipus cukup menyentuh orang itu. Filipus dikenal dapat meramalkan masa depan seseorang dan hal yang akan terjadi atas dirinya. Keutamaan dirinya yang jelas terlihat adalah kerendahan hatinya dan keceriaannya. Hanya Filipus dan Allah saja yang mengetahui bahwa hidupnya di dunia ini sudah hampir berakhir. Sepanjang hari, Filipus mendengar pengakuan dan menerima para pengunjung. Sebelum pergi tidur, Filipus berkata, "Yang terakhir dari semuanya, kita harus mati." Pada tengah malam, Filipus terserang pendarahan yang hebat. Filipus mengalami sakrat maut. Ia mengangkat tangannya memberi berkat, lalu meninggal. Saat itu usianya 80 tahun. Filipus Neri dikanonisasikan tahun 1622 oleh Paus Gregorius ke-15. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, mengaku diri sebagai umat beriman dan mencintai Tuhan tidaklah cukup dengan kata-kata.
Mengaku diri sebagai orang Katolik tidaklah cukup dengan tercantumnya agama kita di KTP, tetapi harus dibuktikan dengan cara hidup. Dan tidak cukup juga dibuktikan dengan selembar surat baptis. Bagi Tuhan Yesus, pengakuan saja seperti yang ditanyakan kepada Petrus tidaklah cukup. Oleh sebab itu kepada Petrus hal itu ditanyakannya sampai 3 kali. Apakah engkau mencintai aku? Saudara-saudariku yang terkasih, merasakah Anda, kita semua, bahwa pertanyaan Tuhan Yesus juga ditujukan kepada Anda, kepada aku, kepada kita semua? Mungkin saja ada kelanjutan-lanjutan pertanyaan lain. Kalau benar engkau mengasihi aku, apa buktinya? Saudaraku yang terkasih, Santo Filipus Neri memberikan contoh kepada kita cara membuktikan bahwa ia mencintai Tuhan. Mendekati orang muda, mendoakan para imam, menemani orang sakit, membawa orang pada pertobatan, menolong para peziarah, aktif dalam kegiatan kerasulan. Tentu saja, untuk membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan, kita punya cara tersendiri. Tidak mesti sama seperti Santo Filipus Neri. Tentukan cara itu sesuai dengan minat Anda masing-masing. Jangan mencari-cari alasan dan berdalih tidak bisa. Tuhan Yesus menunggu jawaban itu. Bukan jawaban sebatas kata-kata, tapi terwujud dalam perbuatan nyata. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami mengasihi Engkau tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan nyata, sehingga kami menjadi saksi-Mu yang terpercaya, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.